Emang benar Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf? Nggak percaya. Bukankah kecantikan, ketampanan itu sifatnya relatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang panutan, seorang nabi yang dalam ceritanya dia adalah seorang nabi yang paling tampan. Bahkan saking tampannya dia, sampai-sampai istri-istri dalam kerajaan Firaun tergiur oleh ketampanannya. Pertanyaannya, apa betul yang dimaksud itu? Lantas bagaimana kita meniru dia? Kalau tampan yang dimaksud adalah secara fisik. Sahabat pena, ada satu ayat yang menceritakan bagaimana permaisuri-permaisuri atau istri-istri kalangan kerajaan Firaun itu terpesona melihat ketampanan, katanya fisik, daripada seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ada di surat Yusuf ayat yang ke-31. Begini kira-kira bunyi artinya. Maka ketika perempuan-perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Jadi ada dengar berita tentang keelokan, ketampanan seorang Yusuf, diundanglah wanita-wanita, istri-istri diundang duduk gitu. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sebuah pisau. Ini apa ya? Duduk di buah pisau, kayak lagi acara Master Chef gitu mungkin ya, ada pisaunya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah. Keluarlah. Yusuf kemudian keluar. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada rupanya. Dan mereka melukai tangan mereka sendiri. Jadi dikasih pisau suruh motong bawang kali gitu ya. Akhirnya bawangnya nggak dipotong, dia lihat Yusuf, wow, tampan sekali pria ini. Akhirnya tangannya yang dipotong. Coba, tapi di ayat yang lain, di surat yang lain, di ayat yang lain Allah bilang pada kisah-kisah mereka ada contoh yang baik, ada pelajaran yang harus kamu tiru. Lantas kalau cuma cerita seperti ini, apa yang bisa ditiru dengan ketampanan Yusuf? Kita dilahirkan begini, kemudian ketampanan Nabi Yusuf kita harus tiru, kan nggak bisa. Jadi kesimpulannya adalah tampan yang dimaksud adalah cakap, piawai, profesional. Dia dapat menjelaskan semua ilmu yang dimilikinya. Hingga mereka yang dapat penjelasan itu dari Nabi Yusuf alaihissalam terpesona atas penjelasan yang brilian. Begitu cerita yang sesungguhnya. Nah, kalau seperti itu, maka itu wajib kita contoh. Ayo upgrade diri kita supaya kita capability-nya naik, supaya semangatnya naik, supaya kita lebih piawai, lebih cakap. Ingat ya, cakap bukan berarti cakep. Ingat sahabat pena, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang derajat seseorang dari rupanya, tapi dari kolbu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi grade-nya bukan dilihat dari tampan rupanya, cantiknya, tapi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diingat juga bahwa Al-Qur'an itu bicara fungsionalnya. Jadi silakan saja kalian menilai bahwa tampannya Nabi Yusuf sekedar rupanya saja. Tapi bagaimana mungkin itu bisa ditiru secara fungsional?
Tapi kalau Nabi Yusuf itu piawai, Nabi Yusuf itu cakap, nah, itu yang baru bisa kita tiru. Fungsi dari kecakapannya yang kita tiru, bukan rupanya yang tidak akan pernah bisa kita tiru. Sahabat Pena, like, share, komen yang positif, supaya kita tidak lagi dibutakan oleh ketampanan, kecantikan, kemolekan seseorang hamba, tapi lebih kepada fungsi dari kolbu orang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.